Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa bi nutqin amdan walau bi ikrahin bi harfaini in tawalaya kama stadharahu syekhuna. Dan batal salat dengan sebab berkata, ngomong, mengucap, padahal sengaja ngomongnya, sekalipun bicaranya itu dengan dipaksa. Biharfaini, berbicaranya dengan dua huruf. Intawalaya, jika berturut-turut oleh dua huruf itu, sebagaimana menganggap zahir akan intawalaya oleh guru kami Ibnu Hajar. Min ghairi Qur'anin, bicaranya dari selain Al-Quran. Wa dzikrin, dan zikir. Au du'ain, atau doa. Lam yaqsid biha mujarradat tafhid, yang tidak berniat oleh seseorang dengan Quran, zikir, dan doa akan semata-mata memberikan paham saja. Kaqaulihi liman ista'dhanuhu fid dukhuli udkhuluha bisalamin amini. Seperti ucapan orang yang sholat kepada orang yang meminta izin oleh orang padanya untuk masuk, dia baca udkhuluha bisalamin amin. Fa in qasadal qira'ata awil dzikra wahdahu aw ma'at tanbihi lam tabtul. Maka jikalau niat ia akan baca Quran saja, awil dzikra, atau zikir wahdahu saja, aw ma'at tanbihi, atau serta mengingatkan, lam tabtul, maka tidak batal oleh salat. Wakada, dan seperti demikian tidak batal in atlaqa, jika dia memutlakkan, ala ma qalahu jam'un mutaqaddimuna, atas apa yang dikatakan oleh satu kelompok ulama daripada ulama mutaqaddimin. Lakinil ladzi fit tahqiqi wad daqaiqi al-butlan, tetapi pendapat yang ada di dalam kitab tahqiq dan kitab daqaiq yaitu batal jika memutlakkan. Wa huwal mu'tamad, dan alladzi fit tahqiq yaitu pendapat mu'tamad. Wa ta'ti hadhihi suwarul arba'atu fil fathi 'alal imam bil qur'ani awil dzikr. Dan datang oleh ini gambaran yang empat pada mengingatkan atas imam dengan baca Quran, awil dzikri, atau dzikir. Wa fil jahri bi takbiril intiqali minal imami wal muballighi, dan datang oleh empat gambaran ini pada menyaringkan dengan takbir intiqal daripada imam dan muballigh. Wa tabtulu biharfain, dan batal salat dengan dua huruf gitu ya. Wal muballighi wallahu a'lam. Segitu dulu, wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Wa binutqin amdan walau bi ikrahin bi harfaini intawalaya. Artinya
Di antara yang membatalkan sholat itu adalah berbicara, ngomong dengan sengaja, bukan lupa kalau dia lagi sholat. Sesudah kita takbiratul ihram. Kalau kita udah Allahu Akbar, namanya takbir pertama tuh disebut takbiratul ihram. Artinya takbir yang membuat haram yang tadinya boleh. Ngomong boleh, garuk boleh, segala boleh, loncat boleh, udah Allahu Akbar, haram. Maka kalau sudah Allahu Akbar, kita ngomong sengaja-ngaja, sholatnya batal. Yang disebut ngomong itu adalah satu pembicaraan yang disadari sengaja, yang mana omongannya itu layak dalam kita obrolan manusia. Baik omongannya dengan bahasa Arab, apatah lagi dengan bukan Arab. Begitu bahasanya, lagi sujud, duit ya Allah, duit. Ngomong tuh keluar dari mulut. Itu sholatnya batal. Kecuali bila Quran, bila zikir, bila doa. Karena memang isinya sholat ya Quran, zikir, dan doa. Itu begitu. Jadi siapa saja orang ketika dia sholat berkata biharfaini, 2 huruf aja yang keluar dari mulutnya, sama ada 2 huruf yang keluar itu memberi paham ataukah tidak. 2 huruf seperti memberi paham, ama imam udah baru 3 rakaat sholat isya tasawuf akhir, kata kita kum, gum, bangun imam, gum. Kum itu qaf ama mim, 2 huruf, ngerti? Ataukah tidak memberi paham seperti min, dari, tidak ngerti. Kalau 2 huruf, maka sholatnya menjadi batal dengan ngomong kum, begitu. Bagaimana kalau 1 huruf? Bila 1 huruf memberi paham, seperti bahasa Arab tuqi, maknanya jagalah, begitu. Fi, tunaikanlah, begitu. 1 huruf tapi ada maknanya, maka sholatnya jadi batal. Bagaimana kalau 1 huruf pakai mad? Itu juga batal karena maknanya 2 huruf. Mad tabi'a itu double, double, hamzah waw, orang kita sebut alif waw, gitu. Tuh padahal 1 huruf doang, cuma dipanjangin doang pakai mad. Sehuruf doang panjang, maka sholatnya jadi batal dengan begitu. Dari mana dalilnya? Bahwa kalau ngomong sholat itu batal. Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, demikian Imam Muslim di dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau,
kunna natakallamu fis salati yatakallamu ahaduna akhahu fi salatihi hatta nazalat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Kata Sayyidina Zaid bin Arqam, dulu kita orang ini para sahabat kalau sholat ngobrol, lagi sholat ngomong, gimana dagangan lu tadi? Baru separuh lakunya sodohor. Itu ngobrol aja. Dia nanya, gimana kabarnya? Baru ketemu lagi sholat. Ngobrol aja. Dulu awal-awal Islam kan cara menata itu pelan-pelan. Jadi ngobrol aja dia sholat. Sampai pada akhirnya Allah turunkan ayat Quran surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu Ustaz Sardi kalau ayat? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam sholat karena Allah padahal diam. Karena dilarang sama Allah untuk bicara kudu diem, kata sahabat, fa umirna bisukut. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lagi sholat diem, nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Kalau tawaf masih boleh. Wa nuhina anil kalam, kita dilarang dari ngomong, kita disuruh diem. Kalau tawaf sambil ngobrol boleh. Kalau tawaf, jadi muter ngeliling Ka'bah, ngobrol aja. Lu udah beli baju belum? Belum sih, baru 3 belum. Begitu, gue sih udah 4, ya terus aja. Mas sudah beli belum? Baru lihat-lihat. Terus aja, sampai-sampai udah 7 aja. Jadi, tawafnya jadi, karena tidak ada bacaan wajib. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Tawaf itu kayak sholat, aturannya kudu punya wudhu, nutup aurat dan seterusnya. Bedanya sama sholat itu, kalau tawaf boleh ngobrol, boleh ngomong aja. Makanya ada orang tawaf ngomong, ada yang tawaf mainin HP, ada tawaf iya boleh aja berbicara. Ada atau tidak bab lain, ini berbicara boleh. Kata Nabi, kalau mau ngomong yang baik-baik aja dah, begitu. Doalah mustajab. Jadi dari turun ayat itu sehingga sholat tidak boleh ngomong omongan kita masuk dalam sholat. Begitu juga di dalam hadis yang lain. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi, sesungguhnya salat ini tidak patut apapun daripada omongan manusia. Enggak boleh kita ngobrol dalam sholat. Innama hiya Qur'anun wa dzikrun wa du'a. Sesungguhnya sholat itu baca Quran, baca zikir, baca doa. Sampai Sayyidina Muawiyah berkomentar, saya belum pernah dapetin teguran seindah teguran itu.
Jadi pas habis sholat Nabi bilang sholat itu enggak layak ngomong sana ngomong mari. Isinya Quran, zikir, doa. Enggak bilang ngobrol mulu lagi sholat. Enggak Nabi. Nabi hanya bercerita. Paham sahabat, paham. Maka dia bilang saya belum pernah dapatin teguran seindah itu. Begitu kata Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dari situ para ulama mengata enggak boleh kita sholat ngomong sengaja-ngaja, bakal jadi batal adanya kalau kita sengaja. Bagaimana kalau enggak sengaja? Kan begitu pertanyaannya. Karena yai kita bilang amdan. Kaifa idza kana nutqu nasyan. Bagaimana hukumnya bila ngomong itu lupa kalau kita lagi sholat? Karena catatannya sengaja, bila orang dalam sholat dia lupa kalau dia lagi sholat sehingga dia ngomong dengan omongan manusia, maka sholatnya enggak batal. Dengan catatan omongannya tidak banyak. 6 kalimat ke bawah. Tapi kalau banyak lagi sholat nyanyi Indonesia, itu kepanjangan. Kalau itu sampai kelar, itu mah sholatnya lah batal. Kalau dikit enggak batal. Dia sholat masjidnya pinggir jalan. Maghrib kala itu dia lihat ada temennya cewek lewat, dia lagi baca Fatihah. Habis Maliki Yaumiddin, dia lihat temennya iya kamana ai. Enggak batal dikit. Woi, gua sholat, balik aja. Ya kena butuh. Enggak apa-apa. Karena lupa. Karena lupa. Kalau lupa, enggak apa-apa. Begitu. Begitu. Min ghairi Qur'anin. Yang membatalkan bila bukan Quran. Kalau Quran mah enggak batal. Kita udah waladhdallin amin. Itu rakaat ketiga. Maghrib itu. Isya. Lah, ini imam belum ruku juga. Gua baca surat lagi dah. Enggak apa-apa. Malah bagus. Jangan bengong. Itu mau bengong aja. Malah baca kaos temennya. Ganti gajah. Ya ganti gajah. Yang kayak begitu dibaca. Baca aja Quran. Begitu. Jadi yang kagak-kagak aja. Begitu. Jadi jangan bengong. Begitu baca aja surat. Kalau begitu saya mengulang Fatihah. Enggak apa-apa juga. Begitu. Karena Quran. Enggak apa-apa Quran. Zikir enggak apa-apa. Lagi sholat saudara baca astagfirullah alladzi la ilaha illallah, enggak apa-apa. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lagi sholat karena zikir. Atau doa lagi sujud minta duit, begitu dia minta Allahumma rzuqni rizqan halalan katsiran thayyiban murad. Enggak apa-apa. Boleh. Minta keturunan lagi sujud boleh. Doa bahasa Arab tapi enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ngomong ya Allah, cicilan ya Allah, lagi sujud. Cicilan batal. Karena itu kalamul bashar. Enggak boleh. Bahasa Arab kalau mau. Tinggal minta aja sama kiai. Gitu. Bagaimana kalau di hati? Enggak batal kalau di hati. Dia minta duit.
minta keturunan lagi sujud, mulutnya diem aja, hati yang ngomong, enggak apa-apa. Kalau di hati ibu-ibu aja, kalau ngomongnya di hati sama laki, geblek lubang, boleh. Enggak apa-apa, mau 1000 kali. Marah nggak lakinya? Kenapa? Iya, kagak ada suara, nggak ada huruf di hati. Namanya hadithun nafas, bukan nutuk, bukan bicara. Kalam itu adalah al-lafdu, kata Jurumiyah begitu. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadai. Atau kalau kata Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Lafdun itu adalah malfuz, sesuatu yang keluar dari mulut, gitu, baru ngomong. Kalau di hati nggak ngomong, begitu, diem aja bengong, nggak batal sholat. Ada orang sholat bengong aja, ngelamun, itu bisa terjadi itu, nggak apa-apa, bisukut, dengan dia diem aja, begitu. Maka dengan zikir doa nggak batal. Saudara mau minta dalam sholat apa aja, boleh-boleh. Yang bagus sebelum salam, habis innaka hamidum majid, udah kelewat urayanya pada waktu nerangin itu. Sebelum salam dikit lagi minta yang diajari nama Nabi, ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari, dan seterusnya. Allah min adzabul maghrib, masih banyak ya, muqallibal qulub, dah segala macam doa yang paling manjur di situ. Begitu. Kalau Quran, zikir, doa, nggak apa-apa. Tapi ada catatan. Kalau Quran, yang penting jangan tujuan ngasih tahu. Kalau tujuan ngasih tahu, bakal batal sholatnya, walaupun Quran. Kalau tujuannya ngasih tahu, walaupun Quran. Contoh, ini mau orang yang bahasa Arab ini, kalau bahasa kita jarang ketemu. Dia lagi sholat, kitabnya mau diambil karena minjem punya temennya. Kitabnya saya ambil ya, boleh nggak? Dia baca, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Kan makna dasar Qur'annya, wahai Nabi Yahya, pegang Alkitab dengan sepenuh hati, dengan kuat. Tapi maksudnya ambil dah, tujuannya ngasih, itu mah batal. Begitu juga ada orang, tok tok tok, dia ngetuk, kita lagi sholat. Bang, saya udah datang. Dia baca udkhuluha bisalamin aminin, Quran, tapi niatnya boleh, niatnya ngasih tahu, itu batal. Kalau ada yang kayak begitu, bagaimana? Isyarat aja, bang, ambil itunya, bukunya, udah ngomong aja, tangannya diangkat ke Waalaikum, tangannya diangkat, enggak batal. Kan sekali, kalau berkali-kali baru kan, kemarin udah begitu, enggak apa-apa yang kayak begitu. Jadi urusan baca Quran dalam sholat ini ada 4 uraian. Ketika orang ngomong dengan bahasa Al-Quran, maka hukumnya ada 4. Bisa saja orang bicara itu niatnya semata-mata baca Quran saja. Kedua, bisa saja niatnya sebagai ngasih tahu, namanya tafhim, memberi paham. Ketiga, bisa saja double, baca Quran juga, ngasih tahu juga. Dan keempat, bisa saja enggak ada niat motivasi apa-apa.
Bila mana fa in qasadal Qur'ana wahdah lam tabtul. Bila mana niat kita baca Quran dengan udkhuluha bisalamin aminin, atau ya Yahya hudil kitab biqwa, atau apa sajalah bahasa Quran, begitu yang dia baca. Bila niatnya membaca Quran doang, motivasinya, maka sholatnya tidak batal. Kedua, bila mana niatnya membaca Quran dan ngasih tahu, tidak batal juga. Double. Quran juga, ngasih tahu juga. Kitabnya diambil ya, khudil kitab biquwah. Quran. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal. Kalau niatnya Quran juga sekaligus ngasih jawaban, enggak batal. 3, kalau dia niatnya ngasih tahu doang, batal sholatnya. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal sholatnya. Kalau niatnya ngasih tahu. Kalau memutlakkan, nggak ada ngasih tahu, nggak ada niat Quran, ada 2 pendapat. Menurut ulama-ulama mutaqaddimin madhab Syafi'i, nggak batal, tapi do'if. Yang muktamad, yang ada dalam tahqiq dan ad-daqaiq, sholatnya batal. Kalau dimutlakan, nggak ada motivasi apa-apa. Itu begitu. Sholatnya jadi batal. Kalau berniatnya baca Quran saja, tidak batal. Kalau niatnya baca Quran sekaligus ngasih tahu, enggak batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal. Kalau mutlak tidak ada niat apa-apa, batal. Batal. Sholat. Itu begitu. Begitu zikir, imamnya lupa. Udah 4 rakaat masih diri, pikirannya 3, sholat isya. Kita zikir, subhanallah, itu zikir. Ini kudu bener nih. Ngomong subhanallahnya, motivasinya apa? 4 uraiannya. Kalau motivasinya zikir doang, motivasinya membaca zikir tasbih, enggak batal. Kalau niatnya membaca zikir plus ngasih tahu imam salah, enggak batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang, motivasinya umumnya ini nih. Bener nggak? Bener nggak? Umumnya niatnya ngasih tahu doang. Sholat kita dengan subhanallah batal karena kita sudah tidak komunikasi dengan Allah, gantinya komunikasi dengan imam. Munajatnya dengan Allah batal. Kalau niatnya ngomong subhanallah ngasih tahu doang, lu salah, kan begitu niatnya. Makanya jangan itu doang niatnya, ngasih tahu juga, zikir juga, nggak batal. Jadi ngaji itu nyelamatin, jangan kagak ngaji. Begitu, jangan kagak ngaji dan ngaji. Waduh, kemarin gue sih niatnya ngasih tahu doang. Ulang tuh sholat tuh. Waduh, berapa kali itu ya? Kan kita kagak tahu ente yang ngerjain. Begitu. Tuh zikir. Tuh maksudnya awil dzikra wahdah. Niatnya ngasih tahu doang. Niatnya. Itu uraiannya jadi begitu. Jadi maksud min ghairi Qur'anin wa dzikrin au du'ain lam yaqsid biya mujarradat tafhim, maknanya ada ngomong yang tidak membatalkan, yaitu baca Quran, baca zikir, baca doa dalam sholat. Tapi Quran zikir ini kudu niatnya baca Quran atau baca zikir, atau Quran plus ngingetin
zikir plus ngingetin. Seperti imamnya salah, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amin, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain. Alam yaj'al, kata imam, ini kan surat Al-Balad ya. Begitu. Alam yaj'al lahu aini, alam yaj'al lahu, enggak ketemu-temu. Kata kita alam yaj'al kaidahum. Tuh baca Quran. Yang dibaca tuh bacaan, niat kita apa? Ngebenerin imam, batal sholat kita. Kalau niatnya ngebenerin. Kalau niatnya ngebenerin plus baca Quran, enggak batal. Kalau niatnya baca Quran doang, tidak batal. Kalau enggak niat apa-apa, batal. Begitu. Kita harus tahu. Cara ngebenerin aja diatur oleh agama. Kalau imamnya belum berhenti, jangan diingetin. Udah menjadi bahasa Betawi, ditambah begitu bahasa Betawi. Imamnya masih alam yaj'al lahu ainaini, biarkan, namanya masih berusaha. Kalau udah diem maknanya ampun, ingetin. Tuh begitu. Anaknya. Begitu. Tapi kalau masih alam ajalahu aina ini mah jangan, biarkan itu sampai dia berhenti. Kalau berhenti, tolongin gue, baru kita benerin alam ajal kaidah. Begitu. Kalau kagak ada juga makmum yang arti juga untuk ngebenerin, daripada saudara muter-muter alam ja'allahu ainaini, alam ja'allahu ainaini. Ini bagaimana ganti surat? Udah Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Udah. Biar saudara jangan rusak hatinya. Udah Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua ulangin lagi. Tapi jangan sampai salah lagi. Rakaat kedua salah lagi. Maka kata Fathul Mu'in, wa ta'ti hadhihi suwar al-arba'a fil fatihah lal imam. Ini masalah yang 4. Quran doang atau zikir doang. Quran doang plus ngingetin, zikir doang plus ngingetin, atau ngingetin doang, atau memutlakan. Ini berlaku aturan ini ketika kita ngingetin imam dengan subhanallah. Begini tadi imam, subhanallah. Ini subhanallah nih harus ada di hatinya. Saya baca tasbih dan ngingetin, baru subhanallah. Jangan niatnya ngingetin. Tapi kalau secara umum yang muncul pasti orang ujug-ujug baca subhanallah. Kan begitu ya. Pasang dulu, biar nggak batal sholat kita. Begitu, sholat kita. Agar supaya benar. Wafil jahri bitakbiril intiqali, termasuk juga pada urusan takbir jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih kencengnya nih niatnya ngasih tahu makmum biar bangun dari sujud. Apa niatnya takbir intiqal? Ini bermasalah. Kalau niatnya ngasih tahu makmum doang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, niatnya biar makmum juga ikut gerak, itu doang, maka sholatnya batal. Tuh begitu. Maka niatnya zikir intiqal atau zikir intiqal, takbir intiqal, dan ngasih tahu. Termasuk mubalik. Mubalik tuh eho imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu biasanya. Gitu. Itu namanya mubalik. Eho imam ngasih tahu yang jauh. Itu jangan niatnya ngasih tahu yang jauh. Niatnya zikir. Kalau niatnya semata-mata ngasih tahu doang, mana mic-nya mati, kan mic-nya mati. Ya kan? Akhirnya kan takbir kenceng. Allahu Akbar. Sami Allah yang mana? Niatnya ngasih tahu. Itu bakal batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang. Jadi kita harus rapi dalam tata
dan aturan daripada kita punya sholat. Oleh karena kitabnya biharfaini, ngomongnya 2 huruf, bagaimana kalau kita ngomongnya 1 huruf? Kalau ngomongnya 1 huruf doang yang keluar A gitu, maka tidak batal sholatnya sekalipun sengaja-ngaja, kecuali bila 1 huruf itu pakai mad tabi'i, namanya panjang, 2 huruf. Atau 1 huruf itu memberi paham, qi, fi, itu ada maknanya dalam bahasa Arab. Atau tujuannya main-main. Kalau tujuannya main-main, walaupun 1 huruf, maka sholatnya batal. Bicara banyak akan membatalkan sholat bila mana sengaja-ngaja. Kalau enggak sengaja, enggak batal. Kayak tadi. Atau bila mana latah, keceplosan ngomong. Orang latah begitu lagi sholat, begitu. Kadang ngomongnya sembarangan aja. Ada orang tapi Allah Akbar, lagi sholat, nggak apa-apa. Orang dia di luar kendali, begitu. Ini diantara aturan. Singkatnya, berbicara bisa membatalkan sholat. Zikir, kalau niatnya menghitobi selain Nabi, maka jadi batal. Walaupun doa. Contoh, ada orang bangkis. Teman kita bangkis. Enggak sholat. Alhamdulillah. Kita doain. Yarhamukallah. Batal sholatnya. Karena kita ngajak bicara dia. Kalau orang ketiga enggak batal. Yarhamuhullah. Moga Allah kasih rahmat sama dia. Masih komunikasinya sama Allah. Enggak batal. Kalau berkhitab batal. Kecuali sama Nabi. Boleh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam untuk engkau. Kalau ngomong engkau, kira-kira nabinya ada apa kagak tuh? Ada. Cuman kita nggak berasa aja. Kalau sering baca sholawat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, akan ada sir saat assalamu alaika, hubungan dia dengan Madinah akan ada gitu. Kalau kita karena nggak ngerti, padahal lagi sholat ngajak ngomong sama Nabi, boleh sama Nabi, tapi sama orang tua nggak bisa. Lagi sholat udin, yoi, batal, begitu, enggak bisa. Sama Nabi boleh. Lagi sholat dipanggil sama Nabi, kemari, kita boleh jawab, baik, begitu. Sama Nabi ada keistimewaan. Begitu, patuh sama Nabi sama dengan patuh sama Allah. Itu begitu. Ini kajian kita. Bagaimana kalau kita sholat, dehem, batuk, nangis, gitu. Begitu. Atau nangis, nangis. Begitu. Bagaimana? Belum dibaca. Pertemuan mendatang aja belum. Begitu. Ada terjemahannya buat orangnya. Nanti dihurainya. Kan belum tuh. Kita baru wal muballighi. Begitu mentoknya. Baru ampe muballigh. Segitu aja tuh ngaji kita dah. Malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau selain doa silakan baik.